Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan sambil berdoa tim Thomas kita menang ya. Karena tadi saya nonton, waduh, yang kita harapkan menang belum jadi menang, atau yang tadinya bakal sulit ternyata menang. Oke, nanti kita akan lihat. Dan ini ada pernyataan menarik dari dari Fahri Hamzah soal Anies Baswedan ya. Anggap saja beritanya ini benar, tetapi yang paling penting ini kan soal pembelajarannya. Nah, gini, soal pembelajarannya nanti kita bahas satu-satu. Tidak semua salah apa yang diomongkan Fahri, tidak semua salah, tetapi bisa jadi itu apa istilahnya ya, itu ada beberapa benernya ya. Jadi ada benernya. Coba kita lihat misalnya ya, kita coba bacakan apa yang disampaikan Fahri Hamzah tersebut. Dan saya juga tidak bisa mengerti ketika Anies menyempatkan diri ke Aceh ya, for what? Pilkada mungkin ya, kita nggak ngerti juga. Padahal ditunggu konsolidasinya. Oke, coba kita bacakan. Ini dari Akbar Faisal Unsensor ya. Tapi kita bacakan persis, lalu kemudian kita akan bahas ya standing position dari Fahri Hamzah ini. Oke. Fahri Hamzah sentil Anies Baswedan, jangan merasa hebat sendiri. Luar biasa ya. Jakarta tv1news.com, Partai Gelora Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Dia menyebut Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik, tidak bisa pemimpin politik terlepas dari partai politik. Oke. Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Iya dong, Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk titik-titik-titik. Dia ini seorang doktor yang belajar public policy. Dia mengerti ilmu politik. Coba merenung agak dalam lah apa yang terjadi pada dirimu kemarin itu. Pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya, waktu itu saya mengajak dia koreksi sistemnya dulu dan mengajak dia untuk lebih tegas, katanya dalam podcast milik Akbar Faisal ya. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai Bung Akbar. Gak bisa, semua karir itu ada sekolahnya, ada merit sistemnya, ada tangganya. Gak bisa lagi begitu partai politik harus diperkuat imbuhnya. Mantan anggota DPR RI itu kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya justru orang yang ingin mematangkan demokrasi jalannya dengan memperkuat partai politik. Iya dan tidak ya. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh, aku ini terkenal, aku ini ramai di TikTok segala macam. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh, terus habis gitu pengen nyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau demokrasi kita matang, perkuat partai politik, tegasnya. Partai politik siap menerima orang dengan berbagai karakter, mulai terkenal hingga banyak uang. Mulai terkenal hingga banyak uang. Semua beragam itu bisa masuk partai. Jangan ada orang merasa suci di luar. Karena dia tidak berpartai tapi begitu ada kekuasaan mendekat ke partai. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini katanya. Gitu ya. Cara berpikir Fahri Hamzah ini ya dia mungkin mengukur dirinya sendiri jangan-jangan ya. Bahwa ya saya kira memang dia berpikir bahwa orang selalu ingin pengen kekuasaan. Dia tidak percaya kalau orang itu bisa juga memperjuangkan nilai ya. Gitu. Saya ingin Anies menang bukan karena saya ingin kekuasaannya. Tapi saya ingin negeri ini benar. Gak percaya mungkin Fahri ya.
Karena itulah saya mengatakan saya tidak mau kalau Prabowo merekrut saya misalnya untuk jadi apapun, karena saya menganggap dia bukan man of value, bukan manusia yang punya nilai. Karena dia menggunakan segala instrumen untuk menang, termasuk instrumen kekuasaan negara. Nah, dalam konteks ini Fahri juga begitu. Dia menggunakan instrumen kekuasaan agar partainya lolos. Dari sana saya katakan ini tidak punya nilai lagi. Sebagai orang berbasis kanan, ya, pernah di kami koalisi kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian pernah di PKS, Partai Dakwah, pecah membuat Partai Gelora, tapi jalan yang sangat jalan yang sangat pragmatis itu tetap tidak saya setujui. Jadi kalau kita mau masuk partai apa dulu? Semua partai jadi pragmatis. Kita juga bingung kan? Oh, nanti kita perbaikin dari dalam. Bullshit, saya bilang. Kalau ada orang ya mengatakan bahwa kita bisa memperbaiki dari dalam, itu bullshit. Ya, saya mengatakan bullshit kalau orang mengatakan bisa memperbaiki dari dalam. Jadi yang dilakukan adalah kita melakukan dekonstruksi terhadap partai-partai yang ada, melakukan delegitimasi partai-partai yang ada, sehingga partai tidak merasa benar sendiri. Sekarang kan partai merasa benar sendiri. Misalnya dalam hal presidensial threshold, saya tahu Gelora adalah partai yang mendukung penghapusan presidensial threshold. Tetapi ketika Gelora masih kecil, saya nggak membayangkan kalau Gelora besar, selalu dia akan ada suara yang mengatakan bahwa ada alasannya untuk mempertahankan presidensial threshold. Nah, ini yang menurut saya value-nya itu nggak ada. Jadi value-nya itu tergantung pada besar dan kecilnya. Kalau value-nya bergantung pada besar dan kecilnya, ya udah, namanya pragmatisme. Jadi sangat bergantung pada kepentingan. Nanti akan dibilang, oh, partai itu nggak ada. Partai itu cari kekuasaan. Oke. Lalu setelah Anda berkuasa, ngapain? Setelah Anda berkuasa, mampu Anda mengubah sistem, misalnya penghapusan presidensial threshold, menghapus korupsi dari dalam. Bullshit juga saya katakan. Kenapa? Karena ketika Anda ikut dalam gerombolan kekuasaan, ya Anda hanya menjadi skrup kekuasaan saja. Anda bukan determinan faktor. Apalagi kalau kita bukan man of value, bukan manusia yang punya nilai. Jadi tidak mesti orang harus berpolitik dengan partai politik. Tapi saya setuju pada bagian-bagian tertentu. Begini kesetujuan saya ya. Kalau Anda ingin mengejar kekuasaan, only kekuasaan, maka Anda berpartai politik lah. Ya kan? Tapi kalau Anda ingin mengajar kekuasaan dan nilai, ya Anda lihat-lihat. Tidak sekedar di-endorse oleh partai politik mana. Tapi kalau Anda ingin betul-betul hanya sekedar mengejar nilai, partai politik akan membelenggu Anda. Mana bisa Anda bicara kebebasan. Nah, dalam kasus saya, for the time being ya, namanya manusia bisa berubah. Saya menganggap diri saya sudah selesai. Yaitu orang yang tidak ingin mencari kekuasaan. Karena itu tidak tertarik untuk bergabung dengan partai politik. Karena saya mau memperjuangkan nilai. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya Anies membentuk partai politik? Belum tentu juga saya bergabung. Saya tetap ingin mempertahankan independensi. Saya akan mendorong semua elemen masyarakat ya yang ingin memperjuangkan demokratisasi, hak asasi manusia, good governance, pemberantasan korupsi melalui channel ini at least dan melalui pendapat-pendapat saya. Jadi karena itu tidak perlu saya bergabung dengan partai politik. Tapi kalau Anies ingin menjadi kingmaker, ingin dia berkuasa dan ingin mengatakan bahwa kekuasaan itulah yang kemudian punya stempel, punya tanda tangan seperti yang sering dia katakan selama ini, maka ya wajib hukumnya. Dia mulai berpikir tentang partai politik. Apakah dia membentuk partai politik baru karena tidak percaya dengan partai politik yang ada dan ini adalah long term perjuangan ya kan? Ataukah jadi long term fight ya kan?
ataukah dia mau secara pragmatis bergabung dengan partai politik tertentu. Dan itu pun saya kira mana sih partai politik yang demokratis? Saya tidak membayangkan Partai Gelora itu akan lepas dari Anies Mata, Fahri Hamzah. Ya itu aja akan muter-muternya di sana. Karena mereka bukan lagi sebagai pendiri tapi pemilik partai politik. Jadi kalau tidak ada mereka bubar itu partai, ya kan? Nah, karena itu menurut saya memang kita harus fair juga dalam konteks ini. Jadi kalau Anies bergabung dengan salah satu partai politik, lihat dulu. Misal Nasdem dengan Surya Paloh sudah berusia, Surya Paloh kelahiran tahun 51, berusia hampir 73 tahun. Apakah benar kita menyerahkan kepada orang tua terus menerus? Apakah dia tidak ingin mencari orang yang bisa melanjutkan kepemimpinan dia dengan harisma dan punya potensi sehebat dia? Kehebatan Surya Paloh ya selain leadershipnya karena dia seorang pengusaha. Nah Anies tidak punya itu. Dia tidak punya televisi sendiri, tidak punya usaha sendiri, tidak punya gedung sendiri dan lain sebagainya. Jadi ya harus dipecah. Ada yang barangkali punya leadership, punya manajemen, ada yang uangnya banyak, gabung jadi satu. Ya, jadi Surya Paloh tidak berada di satu tangan untuk kekuasaan. Itu seperti Pak Jimli bilang,